warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Yeni Sofiah SPD MPD. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Kemandirian dan Karir Peserta Didik. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Zakaria Soyer. Kepada Zaka, disilahkan. Pengertian kemandirian. Istilah kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an, kemudian membentuk suatu kata, keadaan atau kata benda. Maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri. Dalam konsep Charles Rogers disebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Konsep yang sering digunakan atau berdekatan dengan kemandirian adalah autonomi. Menurut Chaplin, otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri. Adapun mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan dan melaksanakan tugas-tugasnya, dan bertanggung jawab atas apa yang dilaksanakannya. Berikut ada bentuk-bentuk, tingkatan, dan karakteristik kemandirian peserta didik, yaitu bentuk-bentuk kemandirian Robert Howicz Hort 1972 membedakan kemandirian menjadi 4 bagian sebagai berikut, yaitu kemandirian emosi, kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan pada orang lain. Kemudian ekonomi. Kemandirian ekonomi, kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Adapun kemandirian intelektual, kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dan terakhir, kemandirian sosial, kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantungnya pada aksi orang lain. Yang berikut ada 2 tingkatan karakteristik kemandirian. Tingkatan pertama adalah tingkat individualis dan melindungi diri. Ciri-cirinya peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain, mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik, berpikir tidak logis, dan tertegun pada cara berpikir tertentu atau stereotip, cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games, cenderung menyalahkan dan mencela orang lain dan serta tingkah lingkungannya. Berikut tingkatan kedua adalah tingkat konformistik. Ciri-cirinya peduli terhadap penampilan diri dan menerima sosial, cenderung berpikir stereotip dan klise, peduli akan konformatis terhadap aturan eksternal, bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian. Berikut tingkatan ketiga adalah tingkat sadar diri. Ciri-cirinya mampu berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, konformatis terhadap aturan eksternal, bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian. Berikut tingkatan ketiga adalah tingkat sadar diri. Ciri-cirinya mampu berpikir alternatif, melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi, peduli untuk mengambil manfaat dan kesempatan yang ada, menekankan pada pentingnya memecahkan masalah, memikirkan cara hidup, menyesuaikan terhadap situasi dan peranan. Adapun tingkatan keempat adalah tingkatan seksama atau constitutions. Ciri-cirinya bertindak atas dasar nilai-nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan, mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri sendiri maupun orang lain, sadar akan tanggung jawab, mampu melakukan kritik dan penilaian diri, dan peduli akan hubungan mutualistik. Tingkatan kelima adalah tingkatan individualitas. Ciri-cirinya peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan, menjadi lebih baik toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, mengenai eksistensi perbedaan individual, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dan kehidupan. Yang terakhir adalah tingkat keenam adalah tingkatan mandiri. Ciri-cirinya memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan, cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri
dan orang lain, peduli terhadap pemahaman abstrak seperti keadilan sosial, mampu mengintegrasi nilai-nilai pertentangan, toleran terhadap ambiguitas, peduli akan menentu diri atau self-fulfilling. Berikut adalah perkembangan karir peserta didik yang akan disampaikan oleh Saudari Puja Rahayu. Materi selanjutnya yaitu perkembangan karir dan peserta didik. Peserta didik pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, peserta didik harus mempunyai kesadaran akan pentingnya mengembangkan diri. Peserta didik merupakan manusia yang akan berusaha dalam mencapai tujuan dalam hidupnya, yaitu salah satunya yaitu dengan menempuh pendidikan. Lalu yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan karir pada remaja. Seperti yang kita lihat dari usia yang mencakup 12 sampai 21 tahun, perkembangan karir pada remaja ini telah sampai pada periode pilihan tentatif dan sebagai berada pada periode pilihan realistis. Sedangkan menurut Super Alexander DKK 1980, perkembangan karir remaja itu berada pada tahap eksplorasi, terutama subtahap tentatif dan sebagian dari subtatif transisi. Nah, perkembangan karir pada remaja ini menurut Ginsberg ada pada periode pilihan alternatif pada umur 11 sampai 17 tahun. Yang saat itu ditandai oleh meluasnya pengenalan anak terhadap berbagai masalah dalam memutuskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan di masa mendatang. Nah, pada periode tentatif ini meliputi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap minat pada umur 11 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak itu mulai belajar tentang apa yang ia suka, apa yang dia lakukan. Dan anak itu melakukan pilihan-pilihan secara tentatif atas dasar faktor-faktor subjektif, belum didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan objektif. Nah, selanjutnya yang kedua ada tahap kapasitas yang dari umur 12 sampai 14 tahun. Yang pada tahap ini remaja itu mulai menilai kemampuannya yang berperan baik dalam bidang-bidang pendidikan dan pekerjaan yang diminatinya. Terus selanjutnya ada tahap nilai. Nah, pada tahap nilai ini remaja itu telah menganggap penting peranan nilai-nilai pribadi dalam proses pilihan karirnya itu. Nah, pada saat ini waktu itu mulai berkembang dan remaja ini lebih sensitif terhadap perlunya pekerjaan bagi dirinya. Terus yang terakhir yaitu ada tahap transisi, yaitu pada umur 17 sampai 18 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai bergerak mempertimbangkan realistis yang masih berada di pinggir kesadaran ke dalam posisi yang lebih sentral. Pada tahap ini juga, anak itu mulai menghadapi perlunya membuat keputusan dengan segera, konkret dan realistis tentang pekerjaan yang akan datang atau pendidikan yang mempersiapkannya ke suatu pekerjaan yang akan ditentukan nanti. Anak itu akan makin bebas bertindak sehingga kemungkinan melakukan uji coba keterampilan dan bakat-bakatnya. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir pada anak itu. Yang pertama yaitu ada faktor nilai kehidupan, yaitu nilai ini dapat menjadi pedoman dalam hidup seorang sampai kapanpun dan sangat menentukan gaya hidup dia atau lifestyle. Nah, nilai ini memegang penting dalam keseluruhan perilaku dan dapat mempengaruhi seluruh harapan serta aspirasi dalam hidup. Nah, selanjutnya itu ada bakat khusus. Bakat ini menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap kesadaran karir pada anak. Bakat hanya dapat dideteksi dengan mengidentifikasi indikator-indikator di dalam diri peserta didik. Selanjutnya yaitu ada minat. Yaitu pemilihan karir itu merupakan perilaku yang disadari karena
memerlukan pertimbangan dan pemikiran tertentu, baik yang berhubungan dengan pertimbangan etika, kemanfaatan, atau memadai setidaknya aspek yang dipilih untuk kepentingan dirinya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada sifat dan ciri, yaitu kepribadian. Kemampuan dalam mengenal sifat dan kepribadian akan membantu anak dalam mengenal diri dan memperoleh pemahaman diri yang positif. Gambaran diri dan mengenal sifat kepribadiannya itu menjadi masukan untuk menentukan keberanian anak dalam mencari informasi karir. Nah, selanjutnya itu ada prestasi penguasaan. Dan selanjutnya itu ada keterampilan, di mana mengatakan bahwa perpaduan keterampilan yang dapat pula diartikan sebagai cakap atau cekapan dalam mengerjakan sesuatu, atau yang dapat diartikan sebagai suatu penguasa individu dalam suatu perbuatan. Mengatakan bahwa perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal diri individu itu melahirkan pilihan karir seseorang, namun yang amat dominan yang mempengaruhi karir diri seseorang itu adalah faktor yang berada di individu dia itu sendiri, dari anak itu sendiri. Nah, selanjutnya ada masalah apa sih yang dihadapi dalam perkembangan karir itu? Nah, yang pertama yaitu adalah merasa belum mampu atau kurang yakin dengan kemampuan diri yang ia punya, kurang pede, kurang percaya diri, bahwa saya nanti gak bisa nanti ini, belum pasti, belum yakin. Nah, selanjutnya yaitu tidak memiliki pengetahuan karir yang luas. Selanjutnya itu sulit mengeluarkan ide, gagasan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan karir. Selanjutnya ada tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memilih karir. Selanjutnya tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya ada yaitu sulit bersikap disiplin dan sulit berinteraksi. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari tentang perkembangan karir pada peserta didik. Dengan selesainya hasil diskusi yang kami sampaikan dan kami jelaskan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.